Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Digantara Yuda dengan nomor induk mahasiswa 670516411 dari D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai pengerjaan atau penelitian proyek akhir saya yang berjudul Rancang bangun power divider microstrip untuk antena susun 4x1 dengan 4 axis pada aplikasi uplink evolved Sparrow missile pada frekuensi S-band. Mengenai latar belakang dalam penelitian proyek saya yang berhubungan dengan teknologi di bidang telekomunikasi yang sedang berkembang pesat pada bidang militer, yaitu rudal kendali. Apa itu rudal kendali? Rudal kendali merupakan senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah suatu target. Maka dari itu saya mencari beberapa penelitian pendukung yang berhubungan dengan rudal kendali tersebut yang dilakukan di negeri Indonesia. Maka saya menemukan salah satu penelitian yang dikembangkan oleh Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional atau singkatan dari LAPAN. Dalam hal ini, LAPAN belum melakukan penelitian ke arah kendali roket tersebut, sehingga perlu adanya penelitian pendukung ke depannya untuk pengembangan rudal kendali yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan suatu perangkat pasif microwave, yaitu power divider 4-way untuk integrasi antena sebagai penerima sinyal kontrol dari control station. Perancangan power divider ini menggunakan bahan substrat FR4 karena bahan material ini mudah didapatkan dan dipublikasi secara massal, murah, dan mudah dalam pengintegrasian. Mengenai landasan teori yang untuk mendukung pengerjaan proyek akhir, yaitu apa itu power divider? Power divider merupakan salah satu komponen pasif microwave yang berfungsi sebagai pembagi atau penggabung daya. Dalam membagikan daya, power divider membagikan satu daya input menjadi beberapa daya input. Dan power divider sering digunakan dalam teknologi gelombang tinggi. Untuk mempermantap landasan teori, maka dilandasi dengan teori Wilkinson power divider yang dimana berfungsi membagi sinyal masukan menjadi beberapa sinyal keluaran dengan fase yang sama. Dengan prinsip utamanya yaitu menyediakan isolasi tinggi antar output dengan membatasi efek dari refleksi sinyal untuk menghindari tidak match-nya antar port. Maka Wilkinson menambahkan sebuah resistor untuk mengupayakan ketiga port keluarannya match dan secara penuh mengisolasi port 2 dari port 3 pada frekuensi tengah. Dalam proses perancangan desain power divider 4-way bisa dilihat dari flowchart yang sudah ditampilkan. Dan mengenai spesifikasi power divider, untuk frekuensi kerjanya 3,1 GHz, bandwidth 100 MHz, PSWR kurang dari 2, return loss kurang dari minus 10 dB, impedansi 50 ohm, insertion loss kurang dari minus 6 dB, dan selisih fase antar port kurang dari 10 derajat. Sebelum melakukan proses perancangan yang dilakukan di CST Studio Suite 2019, maka tahap pertama yaitu melakukan perhitungan power divider secara matematis yang sebelumnya sudah dari hasil studi literatur dalam pengumpulan teori-teori dasar pendukung, sehingga dapat mempermudah dalam proses perhitungan secara matematis. Bisa dilihat dari tabel berikut ini beberapa parameter yang sudah dihitung secara matematis, yang dimana kedepannya akan mempermudah dalam penginputan parameter list yang ada di CST Studio Sheet 2019. Dan ini gambar berikut ini merupakan rancangan skematik hitungan untuk mempermudah proses perhitungan. Setelah melakukan proses perhitungan, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan perancangan desain yang ada di
Software Studio Suite 2019. Untuk perancangan awalnya, bisa dilihat desain pertama atau desain awal. Saya membuat desain Power Reader 2Y untuk sempurna ke depannya dalam pengerjaan desain 4-way-nya. Karena apabila desain 2-way-nya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, maka akan mempermudah desain 4-way-nya. Dan bisa dilihat desain tersebut pada gambar yang sudah ditampilkan. Dan ini beberapa parameter-parameter untuk penginputan dalam proses pemodelan di Studio Suite. Dan dapat dilihat contohnya ada hasil dari desainnya di software CST Studio Suite 2019. Untuk ini desain power divider 4-way-nya. Nah, ini untuk desain awal dari CST 2019 mengenai desain power divider 2-way. Setelah melakukan proses pemodelan dan penginputan parameter list, maka tahap selanjutnya proses pemodelan. Setelah melakukan tersebut, selanjutnya melakukan proses analisis dari hasil simulasi. Apabila sesuai spesifikasi, maka tahap selanjutnya melakukan proses pemodelan power divider 4-way. Apabila tidak sesuai dengan spesifikasi, maka melakukan tahap optimalisasi. Dan ini power divider yang sudah sesuai dengan spesifikasi awalnya. Maka tahap selanjutnya melakukan proses desain 4-way. Nah, ini desain awalnya. Namun, dalam awal hasil pengerjaan simulasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Maka tahap selanjutnya melakukan proses pengoptimalisasi. Dengan cara apa? Dengan mengubah beberapa parameter list, nilai-nilai yang ada di parameter list yang ada di sini, sehingga agar dapat mengubah nilai-nilai parameter yang sudah ditentukan agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan ini contoh untuk parameter list return loss khususnya. Bisa dilihat dari grafik tersebut, maka menunjukkan lembah paling rendah menunjukkan pada frekuensi kerja 3,8 atau di antara 3,6 sampai 3,8. Maka ini menunjukkan tidak sesuai dengan spesifikasi awal. Maka solusinya dengan melakukan proses optimalisasi. Setelah melakukan proses optimalisasi, nah ini hasilnya. Dan dapat dilihat dari hasil optimalisasi khususnya dari loss. Menunjukkan sesuai dengan spesifikasi awal, yaitu frekuensi kerja pada 3,1 GHz. Setelah semuanya melakukan proses simulasi, maka tahap selanjutnya yaitu proses fabrikasi atau fabrikasi dan pengukuran. Nah, saya menunjukkan beberapa hasil analisis simulasinya. Mulai dari return loss, insertion loss, fase, dan impedansi. Semuanya menunjukkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan realisasi dan pengukuran. Dan ini adalah hasil fabrikasi power divider. Dan dalam proses fabrikasi power divider ini, saya menggunakan jasa dari PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Berhubung
terkendala dengan pandemi virus corona, maka saya menggunakan jasa tersebut. Dalam proses publikasi ini, setelah melakukan proses publikasi, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan hasil pengukuran. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari hasil pengukuran dari return loss, insertion loss, fase, dan impedansi. Nah, ini data-data mengenai perbandingan simulasi dan pengukuran suhu power divider. Analisis secara keseluruhan, maka dari hasil pengukuran ada beberapa nilai-nilai yang turun, tidak sesuai. Namun, itu dalam batas wajar karena sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan dari hasil simulasi lebih bagus dibandingkan dari hasil pengukuran. Kenapa demikian? Karena dari hasil pengukuran ada beberapa kendala-kendala dalam hal pabrikasi, mulai dari penyolderan dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi nilai-nilai dimensi tersebut. Dan kesimpulannya, dalam pengertian proyek akhir, saya ada 4 poin. Yang pertama, pada proyek akhir ini telah berhasil merancang dan merealisasikan power divider 4-way pada aplikasi uplink available size ferromisteel frekuensi S-band. Kedua, hasil simulasi dan pengukuran return loss port input maupun output pada 3,1 GHz berkisar antara minus 13,584 dB sampai minus 41,299 dB. Dihasilkan cukup baik karena sudah sesuai spesifikasi, yaitu kurang dari 10 dB. Poin ketiga, hasil simulasi dan pengukuran insertion loss dari setiap antar port yang sudah ditentukan pada frekuensi 3,1 GHz berkisar antara minus 7,299 dB sampai minus 8,422 dB. Yang artinya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yaitu kurang dari minus 6 dB. Dan yang terakhir, hasil simulasi dari pengukuran fase yang sangat baik karena fase yang dihasilkan pada antar port baik 2, 3, 4, dan 5 menghasilkan nilai fase yang tidak jauh berbeda dan sesuai spesifikasi, yaitu selisih antar port tidak lebih dari minus 10 derajat. Maka untuk kedepannya apabila ada penelitian mengenai pengembangan rudal kendali, saya menyarankan dari hasil sebelumnya dalam proses perancangan dan desain power divider 4-way, maka saya menyarankan 4 poin. Yang pertama, dalam proses menentukan nilai parameter power divider, proses kalkulasi harus dilakukan dengan teliti. Baik dari sebab selisih nilai akan mempengaruhi nilai yang akan dihasilkan dari perancangan power divider. Yang kedua, dalam proses pensolderan dan pemasangan konektor perlu diperhatikan ketelitiannya. Ketiga, untuk kedepannya power divider dapat direalisasikan dengan metode yang lain. Keempat, proses fabrikasi dan pemilihan bahan substrat harus diperhatikan dengan baik, karena tiap ukuran suatu nilai dimensi akan mempengaruhi perubahan nilai, dan dianjurkan memilih bahan yang berkualitas baik dan hati-hati terhadap barang. Cukup sekian pemaparan video mengenai pengerjaan proyek akhir saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam hal penyampaian memaparkan materi yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.